Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai manusia yang hidup di dunia ini, maka kita harus selalu menginsafi akan dua hal. Yang pertama, yang bersifat kekal atau kekekalan. Yang kedua, yang bersifat sementara. Saudara, dua hal ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jikalau kita mengabaikan salah satunya, maka saudara, kita tidak dapat hidup sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu saudara, kita yang hidup dalam kesementaraan, mari kita juga sadar, kita perlu kekekalan. Kita yang hidup menerima kekekalan, kita harus menghargai kesementaraan yang Tuhan berikan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, apakah yang manusia miliki di dalam kehidupan ini yang bersifat tetap untuk selama-lamanya? Tidak ada, bukan? Namun saudara, apakah yang orang percaya miliki yang akan bersifat tetap untuk selama-lamanya? Ada. Dia adalah Yesus Kristus yang menjadi milik kita selama-lamanya dan kita menjadi miliknya selama-lamanya. Saudara, segala sesuatu harus terus berubah dan segala sesuatu itu akan lewat. Kalau saya tidak mau katakan lenyap. Saudara, apa yang kita harapkan dari segala sesuatu yang lewat dan lenyap itu di dalam dunia ini? Saudara, semua berubah dan satu kali kita harus meninggalkan semuanya. Saudara, tidak salah kita menikmati berkat Tuhan yang di dunia ini meskipun sementara. Namun saudara, jangan sampai kita menukarkannya kekekalan dengan kesementaraan. Jikalau kita menukar kekekalan dengan kesementaraan, yang kita dapat adalah nihil, kosong, hampa. Saudara, sebagaimana kita lahir ke dalam dunia tidak membawa apapun, saudara, kita pun akan meninggalkan segala sesuatu yang kita punya. Tidak ada yang tidak kita tinggalkan, kecuali Yesus Kristus yang tidak berubah itu. Dia tetap bersama dengan kita sebagai orang percaya. Bahkan kita akan bersama-sama dengan Dia. Saudara, bukankah kekayaan orang percaya yang berharga satu-satunya hanya Yesus Kristus? Bukan yang lain. Sudahkah kita menyelami betapa berbahagianya kita, orang percaya, dimiliki oleh Kristus dan kita memiliki Kristus? Saudara, tidak heran ada lagu yang berbunyi seperti ini. Memiliki Yesus, memiliki segala-galanya. Mari kita membaca Ibrani pasal 1 ayat 7 sampai 14. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, engkau telah meletakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah ia berkata, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian firman Tuhan ini, ketika kita membaca dan merenungkan dan meneliti dengan baik-baik, saudara, ada satu kata yang kita bisa dapatkan yang mungkin tidak tercantum di dalamnya. Kata itu adalah pengharapan.
Saudara, hanya di dalam Yesus Kristus ada pengharapan. Tanpa Yesus Kristus dalam hidup kita tidak ada harapan. Karena semua berubah dan semua lenyap. Apa yang kita punya tidak ada, termasuk kita pun akan binasa. Tetapi saudara, kita mengenal Yesus Kristus yang tidak berubah, yang kekal selama-lamanya. Dia setia, dia memegang janjinya, dan dia melampaui segala sesuatu. Disitulah saudara, kita bersyukur boleh mengenal Yesus Kristus, dan kita punya pengharapan. Bukan hanya dalam kesementaraan, tetapi di dalam kekekalan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan di bagian ini? Yang pertama, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara, saya kutip dari Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Saudara, firman Tuhan hari ini berkata begini, "Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahun-Mu tidak berkesudahan." Saudara, bagian ini sangat menyentuh hati kita, bukan? Saudara, kita kagum dengan segala sesuatu yang kita bisa lihat yang sifatnya materi. Kita bisa menikmati semuanya. Dan kita merasa bahwa apa yang kita saksikan, apa yang kita alami ini akan tetap selama-lamanya. Tetapi saudara, apa yang kita nikmati, apa yang kita lihat, saudara, tidak akan tetap selama-lamanya. Saudara, ini adalah bagian daripada ciptaan Allah. Tetapi saudara, yang tetap adalah Allah itu sendiri. Dan dia adalah Yesus Kristus. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa semuanya yang bagian daripada ciptaan Allah itu akan binasa. Tetapi Yesus Kristus tetap ada. Seluruhnya yang merupakan ciptaan itu akan usang seperti pakaian. Seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Saudara, tentu saudara, ada kata Engkau gulungkan mereka. Berarti bukan semata-mata dia secara natural terjadi. Tetapi ada pekerjaan daripada Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, tetapi Engkau, yaitu Yesus Kristus, tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, di mana aku berada, maka orang-orang percaya akan berada bersama-sama dengan aku. Langit dan bumi akan usang. Tetapi saudara, orang-orang percaya tidak akan binasa, tetapi akan bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kekekalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan pernah menukarkan yang kekal itu dengan yang sementara. Jangan menukarkan Yesus Kristus dengan apapun di dunia ini. Termasuk menukarkannya dengan keberuntungan kita atau keuntungan kita, dengan uang kita, dengan jabatan kita, atau dengan jodoh kita, atau dengan pendidikan kita, atau dengan kesukaan kita. Sebab saudara, ketika kita menukarkan itu, yang kita miliki adalah nihil semata-mata. Namun saudara, ketika kita berpegang erat kepada Yesus Kristus,
saudara, kita bisa menikmati kesementaraan itu sebagai berkat Tuhan. Dan kesementaraan itu menjadi bernilai karena ada kekekalan di dalam apa yang kita kerjakan bagi Dia. Oleh karena itu Alkitab berkata, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Mengapa? Karena Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, saudara, Yesus Kristus telah menggenapi keadilan Allah melalui penderitaannya mati di kayu salib. Dan Ia telah menang. Penderitaan diganti dengan sukacita. Saudara, firman Tuhan berkata, engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Ayat 13. Dan kepada siapakah di antara malaikat itu pernah Ia katakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara, Alkitab memberitahukan tentang Yesus Kristus bahwa Dia mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, bagaimana kita mengerti Yesus Kristus mencintai keadilan, bukan kefasikan. Saudara, ketika berbicara keadilan, maka berbicara tentang keadilan Allah. Berbicara keadilan, berbicara tentang hukum-hukum Allah yang harus digenapi. Saudara, berbicara Dia mencintai keadilan. Itu nyata. Ketika Dia datang dan rela mati di atas kayu salib untuk menggenapi hukum-hukum Allah. Saudara, di atas kayu salib kita mengenal kasih Allah yang besar. Namun di atas kayu salib kita mengenal keadilan Allah dinyatakan. Saudara, tanpa Kristus mati di atas kayu salib, maka keadilan Allah bagi kita adalah kebinasaan kita. Karena kita akan diukur dengan seluruh hukum-hukum Allah. Dan Allah berkata, upah dosa ialah maut. Tetapi saudara, Kristus menggenapi keadilan Allah. Dia menanggung maut atas kita. Dia menanggung dosa kita. Dia menanggung kebinasaan kita di kayu salib. Supaya kita yang binasa ketika kita percaya kepadanya, kita diberikan hidup yang kekal. Saudara, disitulah saudara-saudara, karya Kristus menyukakan hati Allah. Karena karya itu ada karya yang harum. Karena Dia ada yang benar, Dia ada yang kudus. Oleh karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, Kristus rela menderita. Tetapi saudara, penderitaan itu menjadi kesukaan bagi Dia. Kenapa saudara? Karena Dia menang atas segala sesuatu. Dia menyelesaikan keadilan Allah. Sehingga saudara, barang siapa yang percaya kepada Dia, dibenarkan di dalam Kristus. Saudara, itulah saudara yang Alkitab mau katakan kepada kita bahwa Allah telah mengurapi Yesus Kristus dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, Dia di atas, jauh daripada teman-teman sekutunya. Tidak ada yang setara dengan Dia. Bahkan Alkitab berkata apa? Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Yesus Kristus, Dia telah datang menjadi manusia. Dia menjadi sahabat kita. Dan Dia menjadi penebus kita. Tetapi jangan lupa, Dia adalah Raja di atas segala raja. Tidak ada kekuasaan manapun di dunia ini yang tidak takluk di bawah kakinya. Saudara, mari kita menghormati Dia. Saudara, mari kita menjadikan Dia Tuhan atas hidup kita. Bukan lagi diriku, bukan lagi keakuanku yang hidup dalam diriku, tetapi Kristus yang hidup dalam diriku. Saudara, kita tidak akan pernah menyesal jikalau Kristus, Dia menjadi Tuhan atas hidup kita dan kita melayani Dia. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Meteraikan firman dalam hati kami. Semakin kami mengenal Yesus Kristus, semakin kami bersuka cita.
Karena siapakah Kristus dan apa yang Kristus telah lakukan bagi kami. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.